Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Coriolis di MotoGP 24 karir untuk season ke-6, yaitu di round ke-5. Sekarang waktunya balapan di MotoGP RS. Sementara waktu Maverick di posisi pertama dan kini kita mencoba masih ngelakuin hot lap. Masih sampai di sektor ke-3 akhir. Tikungan ke-10 kemudian exit corner. Ini benar-benar RGB nyaman banget di GP RS, semoga aja bisa tembus di pole position. Kemudian last corner akan segera kita masuki hard braking from Surasep. Inilah dia tikungan hairpin atau tikungan terakhir, kemudian exit corner menuju finish line dan kini kualifikasi kita sudah di posisi ke-1, yes finally, dengan lap time 1 menit 36,956 detik. Tapi ini gue ngerasa janggal karena AI di sini kok lebih lambat ya. Ini mereka jauh lebih lambat 1,2 detik ketimbang si Asep Surasep. Apakah di sprint race event bakal sama? Karena biasanya kalau di kualifikasi kita udah kenceng atau kita ngeraih pole position, nanti AI bakal ngikutin lap time kita di sesi berikutnya. Seperti tadi di kualifikasi kita kenceng tapi AI lambat, kemudian di sesi sprint kali ini itu ada peluang nanti AI bakal kenceng parah. Jadi lihat aja apa yang akan terjadi di balapan sprint MotoGP RS round kelima. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint race round kelima MotoGP Spanyol. It's on the way. Maverick take the lead menuju turn 1, masuk perlahan, hati-hati, semoga tidak kreso. Nyaris saja Fabio Quartararo menyenggol bagian belakang kita. Tikungan kedua, Maverick masih kita tempel lagi dan lagi. Duo Aprilia merajai barisan depan, namun kita sudah mendapatkan satu peringatan dari MotoGP Stewart. Side by side terjadi hingga tikungan ini. Masih Maverick mendefend serangan yang akan dilancarkan oleh Asep Surasep. Keluar tikungan 5 exit corner. Raja device on. Battle lagi jurusan ini menuju tikungan ke-6. Kita mencoba hard braking, namun Maverick masih berani ambil late break. Oke, kita overtaking. Cukup agresif tapi tidak mengapa. Tidak sejahat manuver Maverick di race kemarin di MotoGP Austin. Di sektor 2 kembali Maverick melawan side by side lagi. Wow, Maverick mengambil alih posisi pertama lagi, tidak mengalah sama sekali. Dan seperti yang kita harapkan kemarin, battle antara dua Aprilia kembali terjadi. Berseteru di MotoGP Wall atau sosial media MotoGP Karir dan terbawa suasana hingga sesi race-nya. Seru sekali, side by side kembali, dan kini Asep berhasil mengovertaking. Last corner, lap pertama akan segera kita selesaikan, yang mana Surasep masih mampu menahan dan mengamankan leader di race kali ini. Semoga saja bisa bertahan hingga akhir race. Fabio Quartararo ketiga, dan siapa sangka untuk pertama kalinya Francesco Bagnaia terpental dari 8 besar dan menyisakan Fabio Quartararo saja sebagai wakil Ducati di dalam 5 besar. Namun Aprilia Factory sangat mengejutkan karena berasa tuh ya, misalkan kita bisa kompak nih, misalkan Maverick bisa kompak sama kita, itu kadang itu gue prediksi kayak nggak akan bertahan hingga sekarang seri kelima. Mungkin ya di awal-awal berapa seperti balapan 1, 2, 3 itu mentok sampai segitu aja. Tapi di sini entah kenapa kombinasi dua Aprilia Factory benar-benar luar biasa banget, masih bisa mampu berkombinasi bertahan di posisi pertama, kedua hingga sekarang round kelima. Ini tidak menutup kemungkinan hingga di pertengahan musim pun kita masih bertaruh dengan Marco Vinales. Tapi inilah yang kita cari-cari agar nanti di klasemen tim dan juga sama mereka kita bisa menjadi juara dunia. Kita udah sering menjadi juara dunia riders, namun untuk meraih titel juara tim dan juga pabrikan tuh masih belum bisa kita dapatkan, atau triple crown itu masih belum bisa kita dapatkan di MotoGP 24 karir.
Makanya sekarang ini mumpung Maverick masih bisa kencang di posisi pertama, kedua itu bisa kita manfaatin. Oh, lagi-lagi Maverick datang menyerang mengovertaking menuju lap ketiga dan kini masih Maverick menempel laju dari Asep Surasep. The Black Mamba dalam ancaman Top Gun. Force Gunner masih sangat rapat antara kita berdua. Dan nampaknya Fabio Quartararo terpental dari zona podium karena Brad Binder sudah mengalahkannya sementara waktu. Tenang saja, masih ada setengah lap lagi di lap 3 ini MotoGP Sprint Race Event. Dan siapa sangka Maverick Vinales menjadi fastest lap of the race. Jelas saja exit corner RHD on, braking zone tikungan ke-6, masuk perlahan. Semoga tidak melebar, bagus sekali. Namun Maverick semakin rapat di belakang kita. Apakah Vinales akan menyerang dengan seluruh tenaganya di sisa race sprint event? Tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9, sektor ketiga akhir. Entry corner, nice sekali menuju tikungan ke-10. Last sektor kita masuki. Lap ketiga akan segera berakhir. Sektor keempat akan segera kita sudahi. Inilah dia MotoGP Sprint Race Event. Menuju tikungan terakhir, hard braking from Surasep, masuk perlahan. Hati-hati dan masih Maverick di belakang hingga sekarang di exit corner. RHD on. Finally The Black Mamba menang lagi di Sprint Race Event kali ini. Akhirnya sprint karena sudah selesai dan ternyata Fabio Dia menjadi fastest lap of the race. Namun ya percuma kalau bisa menjadi yang paling kencang, cuman nggak bisa meraih kemenangan. Pecco ke-8 sangat disayangkan dan 1-3 Asep, Maverick dan juga Brad Binder. Kemudian klasemen rider tentu saja kan masa kita masih menjadi yang paling unggul dengan jarak 15 poin paling dekat oleh rekan tim kita sendiri. Maverick dan gap 39 poin, sangat jauh sekali. Oke, klasemen tim masih aman, pabrikan masih aman. Kalau gitu langsung saja kita bersiap-siap untuk main race event di MotoGP Jerez round ke-5. We're back live from the circuit for the sprint podium. These three riders went toe-to-toe in a truly outstanding race and deserve all the love of the fans. Good morning and welcome to Akhirnya tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Main Race Event. Round ke-5, Asep, Maverick, Pecco start dari front row di jia ke-4 dan langsung saja bersiap-siap. Medium depan dan soft belakang kita gunakan. Semoga saja bisa membuat kita sangat nyaman dan bisa meraih kemenangan di MotoGP Main Race Event. Karena sangat disayangkan jika kita udah bisa meraih pole position, tapi gak usah meraih kemenangan, sangat-sangat disayangkan sekali. Aib cuy. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP round ke-5 MotoGP Jerez Spanish Grand Prix, it's on the way. Menuju Force Gunner, Maverick take the lead. Hati-hati, oke braking zone. Masuk perlahan. Dan lagi-lagi terjadi, masih sama. Maverick pertama, Asep kedua seperti di balapan sprint sebelum ini. Namun yang membedakan adalah Pecco Bagnaia, yang mana Pecco sekarang di posisi 3 dan dia nggak mental lagi di luar dari 8 besar. Ini luar biasa banget cuy. Namun yang menjadi pertanyaan, kira-kira tempat keberapakah yang akan kita dapatkan di race kali ini? Ya kita jalanin aja. Nah sementara kita bakal mencoba untuk bermain halus dulu. Kita sembari menghemat ban agar tidak sampai kehabisan ban di akhir balapan. Karena di track Jerez ini karakteristiknya cukup bikin motor itu gampang rusak, dalam artian kompon ban itu gampang aus cuy. Karena ini karakteristiknya kan track yang dibilang stop and go, jadi gaspol rempo, jadi ngerem dengan sangat keras dan juga gas dengan sangat keras. Pokoknya sama-sama agresif cara melakukan kedua manuver tersebut. Makanya dibilang tadi ini Jerez track yang cukup merusak motor, apalagi soal ban cuy. Oke, last sektor dan gap untuk Maverick ke Asep masih 0,4, kemudian Pecco ke Asep 0,3. Namun sekarang semakin rapat. Apakah Pecco bakal menerjang kita di tikungan terakhir lap pertama ini? Let's see. Maverick akankah bisa kita susul untuk lap ke depan?
kayaknya sih bisa, kecuali AI-nya Maverick udah mengadaptasi performa kita. Kalau dia udah mengadaptasi performa kita, bukan tidak mungkin lap time kita di kualifikasi tadi bakal dipecah sama AI-nya Vinales cuy. Let's see aja apakah Maverick bisa setangguh itu. Oke, inilah dia sektor pertama akan segera berakhir. Sektor kedua kita masuki, tepatnya entry tikungan ke-5. Masih rapat dengan Maverick Vinales. Kita aktifkan RHD atau Right Hand Device yang menambah performa di akselerasi untuk motor yang kita tunggangi. Kita mencoba hard braking, namun cukup melebar karena kita terlalu late brake, tidak di titik braking point yang tepat. Masih Maverick, Asep Peko di 3 besar. Sementara itu 4 ke atas ada Costa, Brad Binder, Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan juga Fabio di Gian Antonio. Exit corner, entry kembali tikungan ke-10. Masuki sektor terakhir. Kita harus memenangkan race kali ini, mengalahkan Maverick Vinales agar posisi kita di tim Aprilia diakui sebagai pemimpin tim. Namun kontak terjadi. Francesco Bagnaia menabrak dari belakang, sangat agresif. Seharusnya Peko mengerti keadaan. Dia nggak boleh main agresif. Ini AI-nya Peko tidak seperti Peko yang asli. Astaga, kita melebar. Sorry sekali kawan-kawan. Ini kayaknya pengereman di main race event kali ini itu kerasa beda dengan di sprint tadi. Apa mungkin faktor kompon ban medium berpengaruh sama braking point? Ya itu bisa saja, cukup masuk akal jika itu alasannya. Karena ini kompon medium itu memiliki daya cengkramnya itu tidak lebih bagus daripada kompon soft. Hanya untuk durabilitasnya itu bisa kita akuin lebih bagus daripada kompon soft. Oke, apakah di sini bakal melebar? Dan sepertinya tidak. Oke, mantap banget, dan nyaris saja kita menabrak Peko. Akhirnya overtaking terjadi dengan sangat baik. Meskipun yang nonton pasti terkejut dengan manuver kita tadi yang seakan-akan ingin atau segera menabrak Francesco Bagnaia. Masukin sektor ketiga, entry corner tikungan 9 dan juga ke-10. Guys, ini misal kalian perhatiin, ini bagian ban depan kita sebelah kanan kayak lebih sering mendapatkan suhu tingkat tinggi. Jadi kayak sebelah itu lebih panas ketimbang sebelah kiri. Sebelah kanan lebih tinggi ketimbang sebelah kiri untuk penggunaan ban dan juga suhu serta tingkat keausan bannya. Gue ragu ini motor kita kayaknya kurang pas nih. Jadi settingan ban kita itu kurang pas di main race event kali ini. Mungkin saja kalau kita pakai kompon double soft seperti sprint tadi itu ada kemungkinan kita bisa untuk mengalahkan Maverick sedari awal. Hanya saja kan kita ngejar yang namanya durabilitas juga agar bisa bertahan hingga akhir balapan. Namun lagi-lagi mistake kita alami. Gue jadi nyesel pakai kompon medium cuy, asli. Yaudahlah, kita bakal coba aja semaksimal mungkin sebisa yang kita lakuin untuk bisa bertahan di posisi podium. Semoga aja kita masih bisa untuk finish di zona podium meskipun kita udah sangat kesulitan di lap keempat ini. Ini aja gue nggak tahu bisa apa enggak nih kita tuh mengovertake balik Francesco Bagnaia. Soalnya kita sekarang ngambil braking point lebih jauh daripada braking point di balapan sprint tadi, sehingga itu berpengaruh untuk peluang kita ngedeketin atau ngepangkas gap dengan Peko dengan niatan mengovertake dia kembali. Oke, inilah dia sektor ketiga. Acosta masih di belakang. Maverick masih menjadi race leader. Bahkan kini Maverick Vinales menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 36,024 detik. Sangat kencang sekali. Tapi misal tadi kalian perhatiin lap time yang kita dapatkan di kualifikasi, itu kan lap time kita sekitar 1 menit 36,9 detik. Jadi kita memiliki lap time segitu cepatnya di kualifikasi tadi. Lihat
sama lap time-nya Maverick Vinales yang sekarang di main race event. Lap time Maverick itu 1 menit 36,024 yang berarti Maverick Vinales itu lebih kenceng 0,9 saat ini daripada sesi kualifikasi kita tadi cuy. Jadi ya wajar saja sekarang Maverick Vinales kayak mustahil banget buat kita kejar. Tapi ya bagusnya dengan adanya pembalap yang ada di depan kita bisa ngelakuin sedikit towing lah istilahnya, sehingga sekarang pun di lap time kita dengan kompon medium soft. Oke, sorry banget kita malah potong tadi. Jadi kita sekarang ini memiliki lap time paling kencang di angka 1 menit 36,472. Kita unggul 0,5 dari lap time kita di kualifikasi, namun masih sama saja Maverick Vinales jadi paling unggul dengan lap time 1 menit 36,024 atau dia hampir saja tembus di angka 1 menit 35 detik,9. Jadi ya wajar saja jika sekarang kita untuk nyusul seorang Maverick ya udah kayak mustahil banget cuy. Dari segala apa yang udah kita ngomongin tadi tuh udah mustahil banget buat kita nyusul si Maverick Vinales. Kalau Peko kita nggak tahu bisa apa enggak, tapi bakal gue coba semasa mungkin di lap akhir nanti kita bakal lebih nge-push lagi ya. Kita bakal paksakan RSGP untuk ngejar Ducati Desmo GP24. Nah ini uniknya lagi, misalkan nih kalian perhatiin di leaderboard sebelah kiri atas gapnya, atau mungkin di radar maps-nya itu rombongan pembalap yang bertarung untuk 3 besar itu udah misahin diri. Oke, inilah dia momentumnya dan masih belum bisa. Jadi kita udah misahin diri dengan pembalap yang rombongan nomor 4 ke atas. Kita ngebikin gap dengan 1,7 detik. Dan siapa sangka Asep Surase berhasil membuat lap time 1 menit 35,7. Oh my goodness mate, kencang sekali lap time kita di race kali ini. Let's go, come on. Gak nyangka loh ini asli. Asep Surase bisa tembus di angka 1 menit 35. Ini lap time yang gue rasa mustahil bisa kita dapatkan cuy. Come on guys, tikungan ke-6 dan game semakin rapat kepada Pecco Bagnaia. 3 sektor tersisa MotoGP RS. Peluang terakhir bagi Asep Surase untuk kembali mengamankan tempat kedua dari Francesco Bagnaia. Here we go, menuju tikungan ke-9. Kita mencoba sangat rapat di dalam tikungan dan kita semakin menekan Francesco Bagnaia. Here we go, last sektor. 3 tikungan lagi kawan-kawan. Langsung kita overtaking Pecco di sini. Side by side terjadi dan finally Asep mengovertaking Pecco. Last corner. Akhirnya perjuangan kita. Oh my goodness mate. Pecco menabrak kita dan kita terjatuh sehingga sekarang zona podium hilang dari tangan Asep Surase, yang mana Costa kini dia berhasil mendapatkan tempat ketiga yang merupakan satu-satunya peluang yang hampir kita dapatkan. Oke, masalahnya di sini adalah Pecco Bagnaia yang nabrak kita di last corner. Segitu agresifnya perilaku AI jika kita udah mancing emosi di MotoGP World atau di sosial media MotoGP karir. Sangat-sangat manjur sekali cara kita ngepancing emosi mereka berdua antara Maverick dan juga Pecco. Kemarin Vinales berulah, sekarang Pecco Bagnaia. Dan sangat disayangkan 3 riders not complete, ada Luca Marini, Fermin Aldiker juga sama Alkins yang terjatuh di race kali ini dan mereka gagal ngedapetin poin. Lasa main rider kita masih unggul, namun gap semakin rapat antara kita sama Maverick dengan sekarang jarak 3 poin saja. Ini sangat rapat sekali, jadi persaingan masih kembali berlanjut hingga sekarang di round ke-5. Klasemen tim masih aman. Pabrikan gila cuy, motor kita dipampang loh sampai kotor begini akibat jatuh tadi. Oke, next race di MotoGP Le Mans kita bakal balas kekalahan ini kepada Maverick dan juga Francesco Bagnaia.